Guys, mengapakah Presiden Indonesia Jokowi begitu popular di luar negeri? Ayo kita simak video ini guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, insyaallah pada hari ini satu lagi video yang akan saya reaction daripada channel catatan ini. Kepada yang baru ketemu channel catatan ini, kalian boleh support channel ini dengan menekan butang subscribe dan tombol loncengnya, serta like, share, dan komen guys untuk info-info terkini dari channel catatan ini. Oke, judulnya hari ini saya akan reaction ialah Presiden Indonesia Jokowi popular di luar negeri dan warga Rusia bahkan sejajarkan dengan Vladimir Putin. Apakah yang menyebabkan Jokowi begitu popular di luar negeri guys? Kalau kita mengetahuinya di Indonesia, bukan sahaja di Indonesia ya, di Asia Tenggara ini, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam sebenarnya begitu mengagumi Bapak Jokowi ini. Kunjungan hormat Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini ke atas Jokowi telah bertanyakan beberapa soalan penting terkait dengan ekonomi negara Indonesia itu. Dan Bapak Jokowi telah memberikan jawaban bahwa kebanyakan yang dilakukannya adalah untuk rakyat Indonesia itu merealisasikan bahan-bahan hiliran seperti sumber-sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk diperindustrikan, dibuat di dalam negara Indonesia. Itulah hilirisasi yang dibuat oleh Bapak Jokowi ini. Jadi ayo guys, kita simak video ini. Apakah yang menyebabkan dunia pula mengagumi begitu Jokowi guys? Ayo kita simak video ini. Oh, ini masa Obama ya. Ini Vladimir Putin. Catatan ini guys, jangan lupa subscribe ya. Halo sahabat Citizen. Sahabat Citizen. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Ini Joe Biden. Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah pemimpin terkenal yang berasal dari negara besar. Namun di YouTube, pemimpin dunia yang paling terkenal tahun 2022 bukanlah Joko Widodo. 71% guys kepopularannya. Kedua Vladimir Putin, Rusia 64, kemudian India 63, kemudian Jerman 53%. Wow, ini tiga orang tersebut. Mantap. Namun, Presiden Indonesia Joko Widodo lebih terkenal di YouTube pada tahun 2022 dibandingkan dengan Joe Biden nih. Bahkan Ukraina membangun monumen kemenangan bagi pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo yang berkunjung ke negara itu saat perang berkecamuk. Ya, ini guys. Sebelumnya, semasa perang, bolehnya Bapak Jokowi ini datang ke Ukraina dan Rusia itu di tengah-tengah peperangan itu. Pemimpin pertama di ASEAN yang datang untuk menjadikan kedua negara itu berdamai guys. Jokowi mengunjungi Ukraina pada akhir Juni tahun 2022 lalu. Dia bertemu Presiden Zelensky dengan tujuan membawa misi perdamaian kan? Sebagai bentuk apresiasi kepada Presiden Jokowi, maka pemerintah Ukraina membuat monumen kemenangan bagi Presiden Joko Widodo yang telah datang saat perang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina. Sampai dibuat monumennya guys di Ukraina ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi terpilih memimpin Indonesia selama 2 periode. Masa pemerintahan Presiden Jokowi untuk periode kedua ini tinggal 1 tahun lagi. 1 tahun lagi guys. Wah, sayangnya. Banyak perubahan yang dibuatnya selama menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Iya, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga memacu pertumbuhan industri kecil menengah. Ini yang bagusnya Jokowi ini guys. Di antara semua negara di Indonesia ini, dia daripada Sabang sampai ke Merauke, dia coba buat pembangunan infrastruktur yang diseratakan, begitulah.
keinginannya. atau IKN. Nah, Tak IKN hayal jika prestasi di internalnya Kalimantan itu dilirik oleh negara-negara tetangga. Nyatanya, faktor yang membuat beberapa negara menaruh perhatian bukan hanya disebabkan oleh pembangunan yang dilakukan di dalam negeri, melainkan juga bagaimana Presiden Jokowi membangun relasi dengan kawan-kawan Amerika hingga Timur Tengah. Seperti beberapa negara ini yang menaruh perhatian lebih, bahkan katanya sampai cinta dengan Presiden Jokowi. Oh, gila ya. Begitu wah, dorang punya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita telah merangkum beberapa negara yang katanya punya perhatian lebih terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo. Yang pertama, Rusia. Pemilik akun Facebook bernama Enjay Diana yang tinggal di Moskow, Rusia, mengunggah potret Presiden Jokowi yang dijadikan sebuah boneka kayu atau matryoshka, sebutan warga Rusia. Boneka kayu tersebut merupakan salah satu souvenir yang dijajakan di sebuah toko oleh-oleh di Rusia. Ajaibnya, boneka kayu bergambar Presiden Jokowi ini disejajarkan dengan souvenir serupa yang berwajahkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sontak, netizen pun heboh sekaligus bangga lantaran presidennya begitu dicintai hingga ribuan kilometer dari Indonesia. Dilansir dari unggahan Rusia Beyond the Headlines atau RBTH di Facebook, alasan mengapa wajah Jokowi terpampang dalam boneka kayu adalah Indonesia benar-benar berpengaruh di mata dunia. Iya guys, betul-betul. Kalau Anda bukan senang guys untuk dorang memaparkan pemimpin-pemimpin dunia di cenderahati atau cenderamata dorang tuh dan dijual. Maksudnya kepopuleran Pak Jokowi begitu terserlah lah. Yang kedua, Amerika Serikat. Negara adik kuasa dunia ini juga menyiarkan kekaguman pada presiden kelahiran 21 Juni tahun 1961 itu. Awalnya, pujian dilayangkan oleh mantan Presiden Obama ketika bertemu dengan Jokowi. Dia merasa tersanjung dan mengapresiasi kinerja kepala negara Indonesia selama ini. Setelah itu, majalah paling populer di Amerika Serikat, Time, menjadikan potret Presiden Jokowi sebagai gambar sampulnya. Redaksi Time pun menuliskan headline A New Hope yang artinya adalah harapan baru. Dalam profil yang ditulis oleh majalah Time, mereka memuji kesederhanaan Jokowi ketika memilih duduk di kursi kelas ekonomi pesawat Garuda Indonesia. Time pun menyebutkan bahwa Jokowi merupakan harapan baru bagi Indonesia dan dunia. Guys, dia duduk di pesawat di kelas ekonomi, maksudnya sama rata dengan rakyat biasa kan? Bukan senang ada pemimpin sebegitu guys. Mantap. Yang ketiga, Afghanistan. Pada tahun 2018, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki, serta para pas-pampres berangkat ke Afghanistan untuk mengunjungi negara Afghanistan yang sedang mengalami darurat terorisme. Terdapat 76% serangan teroris terjadi di negara Muslim dan mayoritas dialami oleh Afghanistan. 76. Meskipun begitu, hal tersebut tak membuat Presiden Jokowi gentar melakukan kunjungan ke sana pasca serangan teror di kota Kabul, Afghanistan yang menewaskan lebih dari 100 orang. Itulah nyalinya Keberanian Jokowi pun sangat diapresiasi oleh Ashraf Ghani selaku Presiden Afghanistan. Dia pun memberikan medali tertinggi kepada Presiden Jokowi atas aksinya. Presiden Jokowi menyatakan belasungkawa kepada korban yang kehilangan dan berharap kekuatan untuk mereka yang masih bertahan. Itu guys. Yang keempat, Jepang. Meskipun Jepang dan Indonesia merupakan rival berpuluh tahun yang lalu, bukan berarti hubungan kedua negara ini buruk hingga sekarang.
Hal ini dapat dibuktikan ketika Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berkunjung ke Indonesia pada November tahun 2017 lalu. Dia memuji iklim investasi Indonesia. Tak hanya mendapat pujian dari pemimpin negaranya, Indonesia juga mendapat perhatian dari masyarakat Jepang karena Presiden Jokowi. Pemilik akun Instagram @fajrulrahman alias Komisaris Utama PT Andi Karya mengunggah sebuah koran Jepang yang menuliskan kisah Jokowi sebanyak 2 halaman penuh. Dalam unggahan itu, dia pun mengatakan belum pernah ada media nasional yang merilis perjalanan Jokowi hingga sebanyak itu dan mengaku bangga dengan Presiden Indonesia hingga sekarang. 2 halaman penuh, guys. Bahkan di koran lokal negeri Sakura itu tertulis bahwa politisi Jepang diminta meniru cara kerja Jokowi. Ini betul-betul. Yang kelima, Filipina, guys. Sama seperti di Afghanistan, kunjungan Presiden Jokowi disambut hangat oleh jajaran pemerintah Filipina. Presiden Jokowi dikejutkan oleh penyambutan super mega. Pemerintah Filipina menyiapkan 100 penari serta anak-anak untuk menyambut kedatangan orang nomor 1 di Indonesia. Meriah. Bahkan ada salah satu anak yang bertugas untuk mengalungkan bunga dan mencium pipi Ibu Iriana sebagai penyambutan yang hangat. Ibu Tak Iriana. hanya itu, media lokal The Manila Times juga pernah membuat karikatur Presiden Jokowi melawan seekor naga dengan latar belakang Presiden Filipina Rodrigo Duterte membawa bendera Jokowi di depan, yang guys. diibaratkan sebagai perlawanan Indonesia terhadap Cina ketika Filipina menyerah. Nah, guys, begitu populernya Bapak Jokowi di luar negeri, guys. Ada 5 negara yang meletakkan cenderamata, monumen, dan juga beberapa lagi lah yang menyebabkan Jokowi ini dikenali di seluruh dunia. Sebenarnya banyak kemajuan yang telah dibawakan oleh Bapak Jokowi ini, guys. Bukan sahaja di seluruh dunia ini dia coba ingin mendamaikan apabila dia pergi ke Ukraina dan Rusia. Di tengah-tengah Rusia dan Ukraina itu berantakan berperang, guys. Bapak Jokowi datang menemui Presiden Ukraina Zelensky dan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin dan mendamaikan kedua-dua negara ini. Itu dari segi perdamaian di dalam peperangan. Bapak Jokowi juga pernah memberi bantuan Indonesia ini, guys, cukup pemurah, guys. Di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, dia telah memberikan bantuan ya kepada Bosnia, Somalia, Irak, Palestina. Bantuan dari segi dana keuangan dan juga infrastruktur di sana. Dia memberikan dana serta memberikan ketenteraan di sana sebagai pengaman kepada negara-negara seperti Palestina itu. Jadi itu yang menyebabkan mereka mengingati sosok Pak Jokowi ini. Dari segi pembangunan di Indonesia pula, dari 2 periode dia memimpin Indonesia, banyak pembangunan di serata Indonesia yang dia telah lakukan. Kalau dari segi infrastruktur jalan raya ataupun jalan-jalan di kampung-kampung, dia telah membina jalan-jalan bertol yang begitu canggih. Dia telah membinakan banyak jambatan untuk disambungkan di pulau-pulau, 17.000 pulau yang ada di Indonesia itu. Beratus-ratus jambatan telah diperbaiki. Kemudian Bapak Jokowi juga telah membangunkan kilang-kilang untuk anak-anak bangsa, anak tempatan, anak lokal untuk bekerja di kilang itu sendiri tanpa perlu berhijrah ke negara luar untuk mencari pekerjaan. Nah, itu antara keberanian yang dilakukan oleh Jokowi. Apalagi dari segi ekonomi dunia, di mana Indonesia memiliki sumber daya alam seperti nikel, bauksit, kelapa sawit, emas, tembaga, itu hanya digunakan di dalam negerinya saja, tidak perlu mengekspor terlalu banyak ke negara luar sehingga merugikan Indonesia. Nah, itu yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk membangunkan di serata tempat tadi. Nah, itu dari segi
infrastruktur. Bapak Jokowi juga penuh dengan ketegasan, guys, supaya dia tidak tertunduk kepada negara seperti Amerika dan Eropa. Begitu juga dengan negara China, dia tidak tunduk dengan sewenang-wenangnya, tetapi dia masih berkawan dengan negara-negara itu, karena Pak Jokowi juga memikirkan akan memberi faedah apabila barang-barang yang sudah dipatenkan, sudah dibuat di Indonesia untuk dia jual pula kepada negara-negara besar ini. Begitu juga dari segi alutsista, militeri, ketenteraan, semua alutsista canggih-canggih dengan teknologi terkini terbaru di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, dia telah membangunkan dengan begitu pesat sekali, sehingga Indonesia kini berada di ranking yang ke-13 dunia kekuatan dari segi militernya, dan di Asia Tenggara ini di ranking yang pertama masih memegang kekuatan militer itu. Jadi guys, ada banyak lagi sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi ini. Nah, jadi apa pandangan dan pendapat kalian pula terkait dengan kepopuleran Bapak Jokowi di serata dunia ini? Mungkin kalian lagi punyai pendapat dan pandangan sendiri, kalian komentar di ruang kolom di bawah, guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi di lain hari, di lain video. Salam persaudaraan, assalamualaikum, bye bye.